Hai semua, perkenalkan saya Siti Raihatul Madina dari kelas A4 Manajemen tahun 2022 dengan NIM 2210111248. Pada tugas public speaking kali ini, saya akan membahas isu-isu yang sangat relevan dengan kita, yaitu bahaya narkoba terhadap generasi muda. Mari kita telusuri mengenai isu ini dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Sebelumnya, apa sih narkoba itu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikologis yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan sosial penggunanya. Narkoba dapat berupa zat alami seperti opium atau zat sintetis seperti metamfetamin. Setiap jenis narkoba memiliki efek yang berbeda pada tubuh dan pikiran, tetapi semuanya memiliki potensi untuk merusak kehidupan seseorang. Nah, begitu bahayanya narkoba untuk kehidupan kita. Salah satu dampak paling mencolok dari penyalahgunaan narkoba adalah gangguan fisik dan mental. Pengguna narkoba dapat merusak berbagai organ vital dalam tubuh kita. Adapun jenis-jenisnya yaitu kokain, heroin, dan ganja. Penggunaan kokain dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan detak jantung yang berisiko tinggi terhadap serangan jantung. Penelitian dari National Institute on Drug Abuse menunjukkan bahwa penggunaan kokain secara berulang dapat menyebabkan kerusakan jantung permanen. Yang kedua yaitu heroin. Heroin adalah salah satu narkoba yang paling berbahaya karena dapat menyebabkan overdosis yang fatal. Pengguna heroin sering mengalami depresi sistem saraf pusat yang dapat mengakibatkan pernapasan yang lambat atau bahkan berhenti sama sekali. Nah, begitu bahayanya. Selanjutnya ada ganja. Meskipun sering dianggap sebagai narkotika ringan, pengguna ganja dalam jangka panjang dapat mengganggu fungsi paru-paru, memicu masalah pernapasan serius. Sumber American Lung Association. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna ganja jangka panjang memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami bronkitis kronis. Itu baru beberapa dampak terhadap kesehatan kita. Belum lagi dampak kesehatan mental yang akan memicu lainnya, beberapa gangguan-gangguan lainnya yang sangat negatif. Narkoba tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat memicu atau memperburuk gangguan mental. Beberapa masalah kesehatan mental yang umum terjadi akibat penyalahgunaan narkoba antara lain: depresi. Penggunaan narkoba seringkali berkaitan dengan gejala depresi yang parah. Banyak pengguna melaporkan bahwa mereka merasa lebih tertekan setelah menggunakan narkoba, menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Selanjutnya yaitu psikosis. Beberapa jenis narkoba seperti LSD atau metamfetamin dapat memicu halusinasi dan delusi. Pengguna bisa mengalami pengalaman nyata yang tidak ada, membuat mereka merasa terasing dari kenyataan. Sumber Journal of Psychiatry and Neuroscience. Selanjutnya yaitu pengguna biasanya mengalami kecemasan. Banyak pengguna melaporkan meningkatnya kecemasan setelah berhenti menggunakan narkoba. Hal ini yang memicu penggunanya akan kecanduan secara terus-menerus. Kecemasan ini bisa menjadi sangat mengganggu dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba juga terlihat jelas dalam dunia pendidikan. Remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seringkali menghadapi tantangan besar dalam mencapai tujuan akademis mereka. Beberapa masalah pendidikan yang muncul antara lain penurunan prestasi akademik. Remaja pengguna narkoba cenderung mengalami penurunan prestasi akademik yang signifikan. Mereka mungkin kesulitan berkonsentrasi dalam pelajaran, kehilangan minat dalam belajar, dan tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan baik. Absen dari sekolah.
Banyak pengguna narkoba sering absen dari sekolah karena efek samping penggunaan atau masalah hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Hal ini tidak hanya merugikan mereka secara akademis, tetapi menghambat perkembangan sosial mereka. Selanjutnya yaitu kehilangan peluang. Dengan menurunnya prestasi akademik dan absensi yang tinggi, remaja pengguna narkoba berisiko kehilangan peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan di masa depan. Selain itu, salah satu aspek paling menyedihkan dari penyalahgunaan narkoba adalah dampaknya terhadap hubungan sosial individu. Pengguna narkoba seringkali mengalami perubahan perilaku yang signifikan, termasuk isolasi sosial. Pengguna cenderung menjauh dari teman-teman dan keluarga mereka karena rasa malu atau stigma terkait penggunaan narkoba. Isolasi ini bisa memperburuk kondisi mental mereka dan menciptakan perasaan kesepian. Kerusakan hubungan interpersonal penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan konflik dengan orang-orang terdekat mereka, termasuk keluarga dan teman-teman. Ketidakstabilan emosional akibat penggunaan narkoba seringkali membuat interaksi sosial menjadi sulit. Kehilangan dukungan sosial. Dukungan sosial sangat penting bagi perkembangan pribadi remaja. Ketika hubungan sosial terganggu, remaja kehilangan sumber dukungan emosional yang penting untuk menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, dampak negatif narkoba selanjutnya ada keterlibatan dalam kriminal. Generasi muda yang terjerat dalam dunia ini seringkali terlibat dalam aktivitas kriminal untuk mendukung kebiasaan mereka. Ini termasuk pencurian. Banyak pengguna melakukan pencurian untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba ini, sehingga mereka terjebak dalam siklus kriminalitas. Selanjutnya, peredaran narkoba. Beberapa remaja terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sebagai cara untuk mendapatkan uang cepat tanpa menyadari konsekuensi hukum jangka panjangnya. Sumber United Nations Office on Drugs and Crime. Konsekuensi hukum. Keterlibatan dalam aktivitas kriminal ini bisa berujung pada penangkapan dan hukuman penjara yang akan berdampak negatif pada masa depan mereka. Data menunjukkan bahwa usia remaja antara 11 hingga 24 tahun merupakan kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Menurut BNN, sekitar 1,8 juta orang di Indonesia berusia 15 hingga 24 tahun terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Beberapa faktor pendorong utama penyebaran narkoba di kalangan remaja antara lain tekanan dari teman sebaya. Remaja sering merasa terdorong untuk mencoba narkoba agar diterima oleh kelompoknya. Tekanan ini bisa sangat kuat dan membuat mereka merasa seolah-olah tak berdaya dan tidak ada pilihan lain. Selanjutnya, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu remaja tentang dunia luar mendorong mereka untuk mencoba hal-hal baru, termasuk penggunaan zat-zat terlarang ini. Kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba. Banyak remaja tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bahaya nyata dari penggunaan narkoba karena kurangnya edukasi di sekolah maupun di rumah. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengedukasi, meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba melalui pendidikan di sekolah. Sekolah sangat penting. Program-program edukasi harus mencakup informasi tentang jenis-jenis narkoba dan efeknya, cara mengenali tanda-tanda penyalahgunaan, serta strategi untuk menolak tawaran menggunakan narkoba. Edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar para remaja memahami resiko jangka panjang serta konsekuensi dari tindakan mereka. Selanjutnya, dukungan keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Beberapa langkah yang bisa diambil termasuk menciptakan komunikasi terbuka antara orang tua dan anak agar anak merasa nyaman berbicara tentang masalah atau tekanan yang mereka hadapi.
memberikan dukungan emosional serta pengawasan yang baik untuk mencegah anak-anak terjerat dalam dunia narkoba. Orang tua perlu aktif terlihat dalam kehidupan anak-anak mereka dengan cara mengetahui teman-teman mereka dan kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan pihak berwenang. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui kampanye kesadaran publik serta program rehabilitasi bagi pengguna. Program-program ini harus dirancang untuk menjangkau semua lapisan masyarakat agar semua orang memahami bahaya serta konsekuensi dari penggunaan narkoba. Kesimpulannya, sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga diri sendiri dan orang lain dari bahaya narkoba. Mari kita berkomitmen untuk menjauhi obat-obatan terlarang ini dan saling mendukung agar bisa meraih masa depan yang lebih cerah. Ingatlah bahwa setiap keputusan kecil yang kita buat hari ini akan berdampak besar pada kehidupan kita di masa depan. Mari kita bersama-sama melawan narkoba dan jangan biarkan diri kita atau teman-teman kita jatuh dalam narkoba ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.